Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, ahli gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya mau menjelaskan tentang buah pisang ya. Tentang buah pisang bagi penderita diabetes. Banyak kita kenal pendapat-pendapat orang di luar sana yang mengatakan bahwa orang diabetes sebaiknya makan pisang. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebaiknya diabetes menghindari buah pisang. Nah, yang mana sebenarnya yang menarik pemirsa? Yang benar ya. Oleh karena itu, saya akan memberikan penjelasan hari ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Rosehan. Bagikan kepada teman-teman Anda semua. Mungkin ada keluarga yang menderita diabetes ya. Oke, terima kasih. Buah pisang ya. Nih, saya sekarang membawa buah pisang ya pemirsa. Kira-kira pisang ini baik nggak dikonsumsi oleh penderita diabetes ya? Saya mau menjelaskan dulu bahwa buah pisang sebenarnya termasuk buah tahunan ya. Dia selalu ada setiap hari gitu ya. Tidak mengenal namanya buah musim. Buah tahunan sebenarnya dianjurkan bagi orang diabetes itu aman ya. Cuma kadang-kadang ada beberapa buah-buahan yang tahunan itu yang diwaspadai. Contohnya buah pisang ya. Kenapa bisa? Karena memang pisang juga mengandung kalori ya yang lumayan tinggi, namun dari segi indeks glikemik dia termasuk sedang, itu antara 40 sampai 60 ya. Dimana kalau tinggi itu sebenarnya di atas 60 ya. Jadi dari segi indeks glikemik dia sebenarnya aman ya. Cuma sebenarnya hati-hati ya. Buah pisang saya anjurkan Anda konsumsi setiap hari tidak masalah, asal jangan buah pisang seperti ini pemirsa ya. Pilihlah buah pisang yang masih berwarna hijau, maksudnya kuning-kuning masih muda ya. Karena saat itu kadar glukosanya masih rendah. Jadi aman bagi penderita diabetes. Tapi kalau sudah kayak gini ya pemirsa, di sini terjadi sudah mulai menghitam, artinya ini sudah terlalu matang ya. Dan ini kandungan glukosanya tinggi ya. Dan Anda bagi yang diabetes hindari makan buah pisang yang ini ya, karena kalorinya juga lumayan tinggi. Kalau Anda mau makan pisang, pilihlah buah pisang yang masih kuning, masih muda, karena kandungan glukosanya masih rendah ya. Tapi kalau yang sudah seperti ini tinggi pemirsa. Di sini pisang ini kalau sudah kayak gini ya, dia mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi bagi Anda yang tidak diabetes justru bagus ya. Bagi kita yang tidak diabetes, makan buah pisang seperti ini sangat baik karena antioksidannya meningkat ya. Dan kadar gulanya juga lumayan meningkat. Oleh karena itu, pendapat bahwa diabetes itu tidak boleh makan pisang juga tidak benar. Anda boleh makan pisang setiap hari, yang penting pilihlah buah pisang yang masih segar ya. Tidak sudah tua seperti ini ya, karena kandungan glukosanya tinggi. Nah, kemudian buah pisang juga kayak kelebihan dari buah pisang itu pemirsa bagi orang diabetes adalah dia kaya serat ya. Nah, serat ini penting bagi orang diabetes ya. Kenapa? Karena dengan mengkonsumsi serat membantu memulihkan pencernaan dia menjadi lebih baik ya, menahan rasa lapar lebih lama ya. Artinya tidak mendorong dia akan selalu sering makan ya, karena kadang-kadang orang diabetes itu kan ciri khasnya adalah selalu lapar ya. Ada 3 ciri orang diabetes ya pemirsa. Pertama, dia banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing ya. Kenapa dia banyak makan ya? Karena dia fungsi organ insulin yang ada dalam tubuh dia itu tidak bisa maksimal. Akibatnya dia selalu merasa lapar ya. Akhirnya fungsi insulin tidak berfungsi ya, karena mungkin dia tidak mengkonsumsi obat. Lemak tubuhnya yang digunakan untuk energi. Nah, ini yang menyebabkan dia jadi lapar. Yang kedua, kenapa dia jadi haus ya? Ya karena orang diabetes akan memicu mengeluarnya air kencing tadi, yang banyak kencing. Karena dia banyak kencing, lalu dia akan haus ya. Dan ini memang gejala yang sering dialami oleh orang yang diabetes ya. Banyak kencing, banyak makan, dan banyak minum. Ditambah lagi kalau dia misalnya kencing, ada semut yang minum atau bekas dia kencing itu. Nah, itu juga salah satu tanda orang kena diabetes ya. Nah, penyakit diabetes tidak bisa sembuh ya. Dan dia bisa hidup normal asal dia bisa
menjaga pola makan ya, agar jangan sampai kadar gula darah dia meningkat, karena orang diabetes ya itu mengalami masalah dalam insulin ya. Nah, bagi Anda yang menderita diabetes, saya anjurkan Anda sebaiknya memilih bahan makanan yang indeks glikemiknya rendah ya. Misalnya dari jagung ya, kemudian buah-buahan yang banyak lain yang banyak seratnya ya. Tapi Anda menghindari gula yang banyak ya, sirup, kemudian juga madu ya. Dan hati-hati juga dengan buah-buahan ya, terutama buah-buahan seperti pisang ini tadi. Kalau sudah warnanya kayak gini, Anda hindari ya. Sebaiknya cari buah pisang yang masih baru dipetik, yang masih kekuning-kuningan ya, itu aman ya. Ada juga yang menganjurkan mengkonsumsi pisang itu direbus ya pemirsa. Nah, ada juga yang menganjurkan seperti itu, direbus. Nah, nggak masalah ya, direbus juga nggak masalah. Tapi tetap saya selalu pesankan, hati-hati dengan pisang yang matang ya, yang sudah berwarna kayak gini ya. Ini kadar antioksidannya tinggi, tapi kadar gulanya juga dihindari ya. Yang penting Anda diabetes harus selalu menjaga pola makan ya, jangan sampai Anda lengah ya. Kenapa? Karena memang berisiko meningkatnya gula darah Anda ya. Di samping itu Anda juga harus konsultasi ke dokter ya. Mungkin Anda diberi obat, atau juga Anda konsultasi ke ahli gizi. Nanti Anda akan dihitung kebutuhan kalau di Anda dalam sehari itu berapa, lalu dibuatlah dalam menu disesuaikan dengan Anda ya. Biasanya ditanyakan makanan yang disukai ya, kemudian yang tidak disukai, kemudian adakah alergi makanan ya. Semuanya itu nanti dibuat oleh ahli gizi dalam bentuk menu sehari ya. Ada konsultasi, kemudian ini rekomendasi makanannya. Sebaiknya Anda yang diabetes, saya sarankan untuk snack itu lebih baik buah ya. Lebih bagus Anda mengkonsumsi buah daripada Anda makan kue ya. Karena kue-kue juga sekarang cenderung banyak gula ya. Nah, bisa Anda gunakan alternatif, misalnya buah pepaya ya, buah pisang yang masih segar ya, kemudian juga buah-buahan yang lain ya. Dan hati-hati dengan buah-buahan yang musiman, misalnya durian ya, apalagi itu tiwadak ya, kemudian rambutan ya, langsat ya, atau duku, itu kan musiman, itu kandungan gulanya tinggi. Pilihlah buah-buahan yang tahunan, pepaya, pisang, apalagi pemirsa, itu bisa Anda lihat di tempat orang-orang jualan ya. Nah, jadi mitos mengatakan orang diabetes tidak boleh makan pisang itu tidak benar ya. Boleh, saya anjurkan Anda makan pisang setiap hari, setiap selingan, tapi jangan membeli pisang yang sudah seperti ini ya. Pilih yang segar, yang masih baru baru matang ya. Dan jangan juga Anda menghindari makan pisang, karena tadi saya bilang dia kandungan seratnya tinggi ya, dan ini sangat baik bagi kesehatan Anda ya. Nah, kemudian Anda yang diabetes juga harus menjaga pola hidup yang sehat ya. Olahraga ya. Olahraga itu juga salah satu cara untuk memperbaiki sensitivitas insulin pemirsa ya. Kadang-kadang dengan olahraga yang teratur, insulinnya jadi bagus ya, sehingga dia tidak mengkonsumsi obat lagi ya. Makanya jangan juga terlalu diam aja, banyak bergerak ya, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, dan menjaga pola makan sampai kapanpun ya. Dan waspada dengan bahan makanan yang indeks glikemiknya tinggi ya. Pilihlah bahan makanan yang membuat Anda tetap segar ya, tidak lemah loyo. Kadang-kadang juga terlalu takut makan ini, makan itu ya, akhirnya penderita diabetes tidak makan, dan ini membuat badan dia jadi lemas ya, tidak bersemangat ya, loyo. Nah, ini juga jangan. Jadi Anda makan seperti biasa dengan takaran yang benar ya, dan waspada akan bahan makanan yang bisa meningkatkan gula darah Anda ya, karena dengan gula darah yang tidak terkontrol itu berbahaya ya. Salah satunya tadi mengkonsumsi buah pisang, tapi pilihlah buah pisang yang segar ya. Oke, semoga info ini menarik ya. Makan pisang lah setiap hari ya, karena pisang itu kaya serat, kaya gizi ya,
hampir semua zat gizi ada di pisang. Bahkan bagi Anda yang hipertensi juga pisang bisa menurunkan tekanan darah. Terima kasih, selalu ikuti channel Ahli Gizi Sehat dan bagikan kepada teman-teman Anda ya. Temukan lagi di konten saya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi Indonesia.